Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mempresentasikan bab 10 tentang penulisan bad news dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agung Triputranto ST, MM. Adapun secara garis besar saya akan menyampaikan penulisan bad news. Pengertian penulisan bad news. Penulisan bad news adalah proses menyusun pesan atau informasi yang mengandung berita buruk atau tidak menyenangkan, seperti penolakan, perubahan kebijakan, pembatalan, atau masalah produk yang ditujukan kepada pihak lain, misalnya pelanggan, karyawan, mitra bisnis, atau masyarakat umum. Meskipun menyampaikan berita buruk tidak bisa dihindari dalam dunia bisnis maupun komunikasi organisasi, penyampaiannya harus dilakukan dengan hati-hati, sopan, empatik, dan strategis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, kekecewaan yang mendalam, atau kerusakan hubungan jangka panjang. Tujuan penulisan bad news: menyampaikan informasi secara jelas dan profesional, mengurangi dampak negatif terhadap penerima pesan, menjaga hubungan baik, goodwill, antara pengirim dan penerima pesan, membangun pemahaman dan penerimaan terhadap keputusan yang diambil. Karakteristik penulisan bad news: menggunakan bahasa yang sopan dan netral, disampaikan dengan nada empatik dan tidak menyalahkan, disusun dengan struktur yang sistematis, biasanya diawali dengan konteks, alasan, diikuti oleh isi berita buruk, dan diakhiri dengan pernyataan positif atau solusi. Fokus pada audiens, dengan mempertimbangkan reaksi dan perasaan mereka. Dan semua ini akan kita bahas satu persatu. Pada slide ini, saya akan menjelaskan terkait strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Penyampaian berita buruk secara tepat, membantu penerima pesan menerima informasi tersebut, menjaga goodwill, hubungan baik, dengan pelanggan atau audiens. Berikut uraiannya. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news, berita buruk. Menyampaikan pesan buruk atau bad news messages adalah salah satu tantangan terbesar dalam komunikasi bisnis dan profesional. Pesan-pesan ini bisa berupa penolakan lamaran kerja, penolakan permintaan pelanggan, pengumuman PHK, pembatalan kerjasama, kenaikan harga, atau informasi tidak menyenangkan lainnya. Tujuan utama menyampaikan pesan buruk: menyampaikan berita buruk secara tepat dan jelas. Informasi harus akurat, jujur, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Membantu penerima pesan menerima informasi tersebut. Dengan penyampaian yang bijaksana dan empatik, penerima akan lebih mudah menerima dan memahami alasan di balik keputusan tersebut. Menjaga goodwill, hubungan baik, dengan pelanggan atau audiens. Hubungan profesional harus tetap dijaga agar kerjasama atau kepercayaan tidak rusak, meskipun ada keputusan negatif. Struktur strategis dalam menyusun pesan buruk. Ada dua pendekatan utama yang biasa digunakan. 1. Indirect strategi, pendekatan tidak langsung. Pendekatan ini paling umum dan disarankan untuk pesan-pesan yang berpotensi mengecewakan atau menimbulkan emosi negatif. Langkah-langkah dalam indirect strategi: buffer, pembuka netral dan positif. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan penerima secara emosional. Hindari langsung menyampaikan kabar buruk. Contoh, terima kasih atas ketertarikan Anda terhadap perusahaan kami. Penjelasan atau alasan. Jelaskan secara logis alasan mengapa keputusan buruk diambil. Harus jujur, faktual, dan masuk akal. Penyampaian berita buruk. Sampaikan berita buruk dengan kalimat yang halus namun tetap jelas. Hindari kata-kata kasar, menyalahkan, atau menyinggung. Bisa disisipkan dalam kalimat yang bersifat positif. Penutup yang ramah dan positif. Ucapkan terima kasih, harapan untuk masa depan, atau tawarkan bantuan alternatif jika memungkinkan. Jaga nada tetap sopan dan membangun. Contoh singkat, penolakan lamaran kerja. Terima kasih atas minat dan waktu yang Anda curahkan untuk mengikuti proses seleksi di perusahaan kami. Setelah mempertimbangkan dengan cermat berbagai faktor, termasuk kecocokan posisi dan kebutuhan perusahaan saat ini, kami memutuskan untuk melanjutkan proses dengan kandidat lain. Kami menghargai partisipasi Anda dan berharap Anda mendapatkan kesuksesan dalam pencarian kerja Anda. 2. Direct strategi, pendekatan langsung. Digunakan jika audiens mengharapkan kabar buruk, kejelasan dan efisiensi lebih penting daripada diplomasi. Situasi mendesak atau bersifat resmi. Langkah-langkah dalam direct strategi. Langsung sampaikan berita buruk, tidak menggunakan buffer. Contoh, kami mohon maaf,
tetapi pesanan Anda tidak dapat kami penuhi karena stok habis. Penjelasan atau alasan. Jelaskan mengapa keputusan diambil. Alternatif solusi, jika ada. Berikan saran, solusi, atau kompensasi. Penutup positif. Akhiri dengan nada yang ramah dan membuka kemungkinan kerjasama di masa depan. Prinsip komunikasi efektif dalam menyampaikan bad news. Empati dan simpati. Tunjukkan bahwa Anda memahami posisi penerima. Kejelasan dan kejujuran. Hindari manipulasi atau ketidakjelasan. Namun, pilih kata-kata dengan hati-hati. Nada profesional, gunakan bahasa yang sopan, tidak menyalahkan, dan tidak defensif. Fokus pada masa depan. Alihkan fokus pada solusi atau kemungkinan kerjasama berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan uraian arah mengorganisasi pesan bad news. Berikut adalah uraian lengkap mengenai cara mengorganisasi pesan bad news, berdasarkan dua aspek penting. Menciptakan audience-centered tone, dan memilih perencanaan organisasional. Cara mengorganisasi pesan bad news, berita buruk. Menyampaikan pesan buruk bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Penyusunan pesan yang baik bertujuan untuk mengurangi dampak emosional negatif pada audiens, menjaga hubungan jangka panjang, goodwill, menyampaikan informasi dengan jujur, jelas, dan profesional. 1. Menciptakan audience-centered tone, nada yang berfokus pada audiens. Nada pesan, tone, adalah kesan atau perasaan yang ditangkap oleh audiens dari cara penyampaian pesan, bukan hanya dari isi atau faktanya saja. Dalam konteks bad news, nada yang digunakan harus mempertimbangkan perasaan audiens. Tujuan utama, menunjukkan bahwa perusahaan atau pengirim pesan peduli terhadap audiens. Menyampaikan keputusan yang tegas tanpa terkesan kasar. Menjaga agar audiens tetap merasa dihargai meskipun menerima kabar buruk. Strategi menciptakan audience-centered tone. Menjelaskan bahwa keputusan adalah tegas dan adil. Jangan ragu atau terkesan bimbang. Pesan harus menyampaikan bahwa keputusan telah dipertimbangkan dengan matang dan objektif. Hindari penggunaan kata-kata yang terlalu defensif seperti, "Maaf, kami tidak bisa melakukan apapun." Gunakan bahasa yang menunjukkan alasan logis di balik keputusan. Contoh, setelah meninjau kembali semua pertimbangan terkait kebijakan pengembalian dana, kami harus mengikuti prosedur standar yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi seluruh pelanggan. Memastikan audiens tetap memiliki goodwill terhadap perusahaan. Jangan menyalahkan pihak lain atau membuat audiens merasa bersalah. Tunjukkan empati dan pengertian terhadap situasi audiens. Akhiri dengan nada positif dan terbuka terhadap komunikasi lanjutan. Contoh, kami sangat menghargai kepercayaan Anda terhadap layanan kami, dan kami berharap dapat terus melayani Anda dengan lebih baik di masa yang akan datang. 2. Memilih perencanaan organisasional, organizational planning. Struktur atau perencanaan pesan sangat penting untuk menyampaikan informasi buruk secara strategis dan efektif. Ini berkaitan dengan urutan ide dan bagaimana informasi itu dibingkai untuk meminimalkan dampak negatif. Faktor yang perlu dipertimbangkan, seberapa besar potensi kekecewaan audiens, seberapa akrab hubungan antara pengirim dan penerima pesan, apakah audiens mengharapkan kabar buruk tersebut. Tujuan jangka panjang dalam menjaga hubungan. 2 pendekatan utama. 1. Indirect approach, pendekatan tidak langsung. Cocok untuk situasi di mana berita sangat mengecewakan atau sensitif. Audiens tidak mengharapkan berita buruk. Tujuan utama adalah menjaga hubungan baik. Struktur, buffer, pembukaan netral yang tidak langsung menyampaikan berita buruk. Penjelasan, alasan logis dan faktual. Berita buruk disampaikan dengan bahasa yang hati-hati. Penutup positif, membangun goodwill dan menutup dengan ramah. Kelebihan, lebih empatik, mengurangi rasa kecewa atau marah. Memudahkan penerimaan pesan oleh audiens. 2. Direct approach, pendekatan langsung. Cocok untuk situasi di mana audiens sudah mengantisipasi kabar buruk. Kejelasan lebih penting daripada diplomasi. Waktu terbatas atau urgensi tinggi. Struktur. Berita buruk langsung disampaikan di awal. Penjelasan, memberikan alasan atau konteks. Alternatif, jika ada, menawarkan solusi atau opsi lain. Penutup positif, tetap menjaga hubungan baik. Kelebihan, efisien dan jelas, menghindari kesan manipulatif.
Pada slide ini saya akan menjabarkan terkait mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Yaitu, dalam mengucapkan, tidak, penting menjaga hubungan baik untuk masa depan. Bad news tentang produk. Gunakan pendekatan tidak langsung, dimulai dengan pernyataan netral, alasan logis, kemudian berita buruk, dan diakhiri dengan pernyataan positif. Contoh lain termasuk penolakan kerjasama dan penolakan undangan. Saya akan bahas satu persatu dari poin di atas. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Menyampaikan informasi atau jawaban negatif, seperti mengatakan, tidak, merupakan bagian penting dalam komunikasi bisnis dan personal. Namun, menyampaikan jawaban negatif perlu dilakukan dengan hati-hati agar hubungan baik tetap terjaga untuk masa depan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam mengkomunikasikan jawaban negatif secara efektif. 1. Menjaga hubungan baik saat mengucapkan tidak. Mengatakan tidak bisa menjadi momen yang sulit karena seringkali menimbulkan kekecewaan bagi penerima pesan. Oleh karena itu, saat menyampaikan jawaban negatif, penting untuk menjaga hubungan baik agar komunikasi tetap terbuka dan hubungan tidak rusak. Pentingnya menjaga goodwill. Jawaban negatif harus disampaikan dengan cara yang sopan, penuh empati, dan menghargai perasaan penerima. Jangan sampai jawaban tidak membuat penerima merasa tersinggung atau diabaikan. Perspektif jangka panjang. Hubungan yang baik penting untuk keberlanjutan kerjasama atau interaksi di masa depan. Oleh sebab itu, walaupun harus menolak, komunikator harus tetap menunjukkan niat baik dan keinginan untuk tetap menjalin hubungan positif. 2. Pendekatan tidak langsung untuk bad news tentang produk. Dalam konteks pemberitahuan berita buruk terkait produk, misalnya kenaikan harga, penarikan produk, atau perubahan layanan, pendekatan yang disarankan adalah pendekatan tidak langsung. Ini bertujuan untuk meminimalisir reaksi negatif dan membuat penerima pesan lebih mudah menerima berita buruk tersebut. Tahapan pendekatan tidak langsung adalah pernyataan netral di awal. Mulailah dengan pernyataan yang bersifat netral dan tidak menyinggung, seperti mengingatkan tentang nilai produk atau hubungan baik yang sudah terjalin. Ini berfungsi untuk menarik perhatian tanpa menimbulkan kesan negatif. Alasan logis. Setelah pernyataan awal, jelaskan alasan-alasan yang masuk akal dan objektif di balik keputusan atau perubahan tersebut. Alasan ini membantu audiens memahami latar belakang sehingga merasa keputusan tersebut rasional dan bukan semata-mata keputusan sepihak. Penyampaian berita buruk. Setelah audiens siap dengan konteks dan alasan, sampaikan berita buruk secara jelas namun tetap sopan. Pernyataan positif di akhir. Tutup pesan dengan pernyataan yang positif, misalnya harapan untuk tetap melayani pelanggan dengan baik, penawaran solusi, atau apresiasi atas pengertian audiens. Ini bertujuan untuk menjaga rasa optimisme dan goodwill. 3. Contoh lain jawaban negatif. Selain informasi terkait produk, jawaban negatif juga sering muncul dalam konteks lain seperti penolakan kerjasama. Ketika harus menolak tawaran kerjasama, penyampaian harus sopan dan menyertakan alasan yang logis serta ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Penolakan undangan. Saat menolak undangan, penting untuk menyampaikan penolakan dengan alasan yang jelas dan tetap menunjukkan apresiasi terhadap undangan tersebut agar hubungan tidak menjadi renggang. Pada slide ini saya akan menyampaikan terkait penyampaian bad news ke pelanggan dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Tetap berusaha mencapai penjualan ulang. Memberi instruksi atau informasi tambahan secara jelas. Menjaga optimisme dan kepercayaan diri agar pelanggan tidak kehilangan minat. Penyampaian bad news ke pelanggan. Menyampaikan berita buruk kepada pelanggan merupakan tantangan tersendiri bagi setiap organisasi atau bisnis. Tujuan utamanya bukan hanya menyampaikan informasi yang mungkin kurang menyenangkan, tetapi juga menjaga hubungan baik agar pelanggan tetap percaya dan mau melanjutkan hubungan bisnis di masa depan. Berikut adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan saat menyampaikan bad news kepada pelanggan. 1. Tetap berusaha mencapai penjualan ulang, resell. Meskipun harus menyampaikan berita buruk, perusahaan harus tetap fokus untuk menjaga kemungkinan terjadinya penjualan ulang atau hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan pelanggan. Ini berarti, pesan harus dirancang sedemikian rupa agar pelanggan merasa masih dihargai dan diprioritaskan. Perusahaan harus menekankan komitmen untuk terus memberikan produk atau layanan terbaik di masa depan, meskipun saat ini ada kendala atau berita buruk yang disampaikan.
Memberikan opsi atau alternatif produk, layanan yang bisa menjadi solusi agar pelanggan tetap merasa puas dan terdorong untuk melakukan pembelian ulang. 2. Memberi instruksi atau informasi tambahan secara jelas. Kejelasan dalam komunikasi adalah kunci saat menyampaikan bad news kepada pelanggan. Selain menginformasikan berita buruk, perusahaan juga harus menyampaikan instruksi lanjutan atau langkah apa yang harus diambil oleh pelanggan selanjutnya, jika ada. Memberikan informasi tambahan yang relevan, seperti cara mengajukan klaim, proses pengembalian barang, atau jadwal tindak lanjut. Menghindari bahasa yang ambigu agar tidak menimbulkan kebingungan dan potensi ketidakpuasan. Memastikan pelanggan merasa didukung dengan informasi yang cukup untuk memahami situasi secara menyeluruh. 3. Menjaga optimisme dan kepercayaan diri agar pelanggan tidak kehilangan minat. Penyampaian bad news harus dilakukan dengan sikap yang optimis dan percaya diri. Hal ini penting untuk mengurangi kekhawatiran pelanggan. Nada yang positif dapat membantu mengurangi rasa kecewa atau frustrasi pelanggan. Membangun kepercayaan, ketika perusahaan menunjukkan keyakinan bahwa masalah dapat diselesaikan atau hubungan bisnis tetap akan berjalan baik, pelanggan akan merasa yakin untuk tetap berbisnis dengan perusahaan. Memotivasi pelanggan untuk tetap berkomitmen, dengan menjaga optimisme, pelanggan akan lebih terbuka untuk tetap melanjutkan interaksi dan transaksi di masa depan. Penting untuk diingat bahwa sikap dan nada komunikasi sangat memengaruhi bagaimana pesan diterima oleh pelanggan. Oleh karena itu, penyampai pesan harus tetap ramah, penuh empati, dan memberikan harapan positif meskipun sedang menyampaikan berita yang tidak menyenangkan. Bad news tentang orang dalam organisasi bisnis. Adapun contoh bad news terkait orang. Penolakan surat rekomendasi, penolakan lamaran pekerjaan, penolakan surat kredit. Saya akan bahas satu persatu. Bad news tentang orang dalam organisasi bisnis. Dalam konteks organisasi bisnis, penyampaian berita buruk yang berhubungan dengan individu seringkali menjadi momen yang sensitif dan membutuhkan pendekatan khusus. Bad news yang terkait dengan orang biasanya berhubungan dengan keputusan yang secara langsung memengaruhi status, kesempatan, atau hak seseorang. Contoh-contoh umum dari bad news tentang orang dalam organisasi bisnis meliputi 1. Penolakan surat rekomendasi. Surat rekomendasi adalah dokumen penting yang digunakan seseorang untuk mendukung aplikasi kerja, beasiswa, atau kesempatan lain. Ketika sebuah organisasi menolak permintaan untuk menulis surat rekomendasi, ini bisa menjadi berita yang mengecewakan bagi pemohon. Sensitivitas pesan. Penolakan surat rekomendasi harus disampaikan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kesan meremehkan atau menyinggung. Penjelasan yang jelas dan sopan. Alasan penolakan harus disampaikan secara jujur namun tetap sopan, misalnya karena keterbatasan waktu, kebijakan perusahaan, atau ketidaksesuaian dalam hal kualifikasi. Menjaga hubungan baik. Penting untuk menyampaikan penolakan dengan bahasa yang tetap ramah dan memberikan harapan agar hubungan tetap positif. 2. Penolakan lamaran pekerjaan. Penolakan lamaran pekerjaan adalah contoh klasik bad news yang berhubungan dengan individu dalam bisnis. Pesan penolakan ini harus disusun dengan penuh empati karena dapat memengaruhi perasaan pencari kerja. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Jika memungkinkan, sertakan alasan yang jelas dan konstruktif mengapa lamaran ditolak agar pelamar dapat memperbaiki di masa depan. Bahasa yang sopan dan menghargai. Gunakan bahasa yang menghindari kesan menolak secara personal. Tekankan bahwa keputusan bukan berarti menilai keseluruhan kemampuan pelamar, tetapi berdasarkan kebutuhan atau kecocokan posisi. Mendorong pelamar untuk tetap semangat. Sertakan dorongan atau ucapan terima kasih atas minat mereka terhadap perusahaan untuk menjaga hubungan baik. 3. Penolakan surat kredit. Penolakan surat kredit sering terjadi dalam konteks bisnis dan perbankan ketika permohonan kredit atau pinjaman ditolak. Alasan penolakan yang jelas. Penerima harus mendapatkan penjelasan yang logis dan transparan terkait alasan penolakan, misalnya kurangnya jaminan, skor kredit rendah, atau kebijakan internal. Komunikasi yang profesional dan empati. Karena dampak keuangan dan pribadi yang besar, pesan penolakan harus disampaikan dengan penuh empati dan profesionalisme. Menyediakan alternatif atau langkah selanjutnya. Jika memungkinkan, berikan informasi mengenai alternatif yang dapat diambil oleh pemohon, seperti pengajuan ulang setelah memperbaiki dokumen atau opsi produk lain. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Saya sangat menghargai jika ada kritik, saran atau pendapat dari presentasi saya. Terima kasih. Salam.